Halo teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Bram. Hari ini saya mau membagikan sedikit info ataupun tips bagaimana cara kita melakukan rekaman lagu atau suara menggunakan keyboard Orgen. Jadi ikuti tips-tips yang saya berikan berikut ini. Untuk proses rekaman lagu atau suara menggunakan keyboard, biasanya yang kita perlukan adalah yang pertama sebuah keyboard, kemudian sebuah mic, dan sebuah flash disk. Keyboard sendiri yang direkomendasikan oleh saya adalah kita bisa pakai standar PSR keyboard Yamaha ya. Keyboard Yamaha dengan tipe-tipe yakni PSR 950, kemudian PSR 770, 775, 970 dan 975. Oke, langkah yang paling pertama adalah keyboard harus dalam keadaan on. Sekali lagi saya menggunakan keyboard bermerek Yamaha dengan tipe 975. Kemudian kita mulai melakukan rekaman selanjutnya. Kita lihat mic mulai dipasang di tempatnya. Di mic lain kita boleh setel setting volumenya di sini. Kita mencoba cek. Bunyinya masih belum gema. Kita settingnya di sini. Mic setting atau vocal harmony. Kalau macam misalnya harmoninya nyala, kita padam harmoninya. Kemudian kita tekan edit, pilih edit di sini. Kita naikkan harmoninya, reverbnya maksud saya. Reverbnya saya biasa menggunakan reverbnya sampai ke 48. Kemudian lead untuk dia menerangi suara sekitar 15-16 lah. Oke, sudah. Kita mulai ngecek kembali mic-nya. Cek. Dia sudah tidak, bunyinya sudah tidak yang pertama, tidak berbunyi seperti kesannya mati, tapi dia hidup. Cek. Oke, langkah selanjutnya adalah flash disk kita pasangkan di portnya. Seperti begini. Dia akan sudah mulai terbaca. Selanjutnya kita pilih USB audio player. Oke. Tampilannya di layar seperti begini nantinya. Dan kita mulai melakukan proses perekaman. Kita pilih stylenya dulu. Saya pilih stylenya. Kebetulan stylenya sudah siap. Jadi kita mulai proses rekaman. Jadi yang pertama adalah pastikan kembali mic dulu. Mic-nya cek. Oke, mic-nya oke. Kita mulai menekan tombol rec dan tombol play. Dia sudah mulai proses merekam. Kita mencoba bermain. Oke. Dingin di malam ini, sendiri beta di kamar sepi ini, masih di dalam hati. Oke,
Oke, kurang lebih begitu. Kemudian jika lagunya sudah selesai, kita boleh menekan tombol stop. Dia akan tersimpan secara otomatis. Kita lihat di hasil rekaman tadi, kita lihat di file, klik di file. Kemudian sudah ada audio 003. Jika mau putar kembali, kita mau putar kembali hasil rekaman kita bisa exit, kemudian kita tekan play kembali di tempat tadi, di layar yang tadi. Dingin di malam ini. Jadinya bunyinya seperti begitu. Jadi kita bisa mengontrol suara kita dan juga bisa mengontrol suara melalui volume mic. Masih di dalam hati. Jika reverbnya masih kurang, kita bisa tambahkan. Oke, kurang lebih begitu. File itu kemudian disimpan di flash disk secara otomatis. Misalnya namanya audio 3. Kita bisa mengganti namanya, misalnya lagu dingin, jadi DGN aja. Kemudian oke, dia sudah tersave. Tapi dia tersave-nya dalam bentuk WAV, file WAV. Jadi kita perlu menggunakan aplikasi untuk mengkonversikan dia ke MP3. Jadi file WAV ini mungkin besar sekali ya. Dia mungkin sekitar 35 tergantung panjangnya lagu. Jadi apabila setelah bentuk file WAV ini kemudian kita akan konversikan ke MP3 menggunakan aplikasi, dia akan berubah menjadi 5 atau 6 MB. Aplikasi yang saya gunakan adalah Adobe Audition 1,5. Nanti kita lihat proses rendernya di Adobe Audition 1,5. Berikut cara yang menggunakan hanya tag vokal. Itu caranya adalah yang perlu kita siapkan, lagunya kita sudah isi di handphone, kemudian kita menggunakan headset, dan kemudian lagunya kita putar melalui headset, melalui HP, dan kita akan merekam suara, hanya suara melalui keyboard. Jadi tidak menggunakan lagu, instrumennya melalui HP ya. Jadi kita mendengar beatnya lewat HP, kemudian kita nyanyi, jadi suaranya akan direkam sendiri. Jadi yang direkam suara murni. Misalnya jika kita dalam posisi rekaman saat ini, kita sementara menggunakan headset, kita mendengar instrumen lagu, dan ketika sudah saat untuk masuk, kita akan nyanyi seperti begini. La 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 la. Setelah kita melakukan proses rekaman suara, kita save. Dia tersimpan dalam bentuk audio, tidak dengan musik. Audio 4 misalnya, kita bisa mendengar kembali yang kita rekam tadi. Jadi yang keluar cuma suara doang, tidak dengan musik, karena musiknya lewat headset. Oke, selanjutnya file tadi kodenya audio 004. Kita bisa mengganti nama, misalnya rekaman ya, rek 1 ya gitu. Sudah. Kemudian hasil rek 1 ini kita bisa bawa
untuk menggabungkan dia dengan instrumen yang tadi kita dengar lewat HP di file. Saya biasanya pakai Adobe Audition ya, bisa ada file-file lain, tapi saya biasa sering pakai Adobe Audition 1,5. Kemudian saya gabung. Setelah saya gabung, karena ini dia sudah editnya otomatis, jadi sebentar baru digabung di Adobe Audition. Lalu kemudian bisa disetting, bisa dikasih treble sedikit, bisa low vokalnya dikurangin. Kemudian setelah didengar bagus, sudah oke, berarti bisa diekspor ke MP3. Jadilah sebuah lagu. Oke. Saya rasa cukup dimengerti ya teman-teman. Semoga bisa digunakan di rumah. Oke teman-teman, jadi begitu. Saya rasa sekian tutorial dari saya. Jadi saya cuma mau mengulang kembali bahwa untuk melakukan proses rekaman sebuah lagu, baik itu MIDI, kita main langsung, atau kita melakukan recording vokal saja, itu sebaiknya kita menggunakan keyboard. Kalau menurut saya biasa menggunakan keyboard merek Yamaha dengan tipe 950 yang bisa putar MP3 ya, 950, 970, 975, 770 dan 775. Kemudian satu buah flash disk dan satu buah mic. Kemudian kita mulai men-setting mic-nya, jangan volumenya terlalu besar, nanti bunyinya seperti ada noise. Kemudian setelah direkam, lagunya akan tersimpan, suara atau hasil rekaman tersimpan di dalam secara otomatis di dalam flash disk yang tadi kita pasangkan di keyboard. Kemudian setelah itu kita bisa bawa ke gabung, kita finishing di aplikasi Adobe Audition 1,5 atau ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan. Kemudian setelah itu kita mulai ekspor ke MP3, jadilah sebuah lagu MP3. Oke, itu saja, sekian dari saya. Terima kasih, selamat mencoba.